Dari ketinggian yang tak mungkin dicapai tubuh manusia, dunia ini terbentang seperti luka purba yang belum sempat menutup. Bruegel, sang pelukis The Triumph of Death, memaksa mataku memandang dari langit, seperti para dewa yang hanya bisa menyaksikan kehancuran, tak mampu turun menolong. Pandangan ini tak menenggelamkanku dalam pertempuran, ia menempatkanku di ambang jarak, cukup jauh untuk melihat semuanya, cukup dekat untuk merasakan napas terakhir dunia. Kekacauan di sini bukan tanpa arah, ia memiliki ritmenya sendiri, seakan kiamat bisa dijadwalkan, dan Bruegel hanya menuliskannya dengan tenang. Tak ada pusat, tak ada pahlawan, tak ada kisah tunggal. Mataku dipaksa mengembara dari kapal yang terbakar di laut, ke tanah kering dan berasap, ke wajah-wajah manusia yang masih sibuk mencari makna di antara sisa dunia. Warna-warnanya bukan lagi warna kehidupan, tanah, abu, dan kemerahan yang hampir hilang. Segalanya tampak pudar, seolah dunia ini hanya lapisan dari sesuatu yang telah lama mati. Di tengahnya, pasukan tengkorak bergerak perlahan, tidak marah, tidak berteriak, tidak bernafsu. Mereka bukan makhluk, mereka adalah mekanisme. Formasi mereka rapat, langkah mereka serempak. Bruegel tidak sedang melukis bencana, ia memperlihatkan sistem yang tetap bekerja, meski Tuhan telah lama meninggalkannya. Di kiri bawah, seorang raja tergeletak di antara emasnya, sementara kematian menatapnya dengan kesabaran seorang hakim. Di sampingnya, seorang kardinal diseret oleh tulang yang mengenakan topinya sendiri. Dan di kejauhan, seorang kesatria masih mengayunkan pedang pada musuh yang sudah lama kehilangan hidupnya. Semua masih bergerak, tapi tak ada lagi yang benar-benar hidup. Pada lukisan ini berhenti menjadi benda di dinding dan mulai bernapas. Bruegel tidak melukis agar kita sekedar mengamati, ia menarik kita masuk ke dunia di mana kematian telah menjadi kebiasaan dan hidup hanyalah jeda di antara dua prosesi pemakaman. Perlahan aku sadar tak ada lagi batas antara mereka dan kita. Kita belajar tentang kematian dari lukisan yang masih hidup dan belajar tentang hidup dari dunia yang sudah lama mati. Bruegel dengan cat dan kesunyiannya tersenyum dari balik kegelapan, membiarkan lukisannya yang berbicara. Selamat datang di dunia yang sudah terjadi. Dunia runtuh, manusia tidak diam. Ia menoleh ke langit, berharap ada alasan di balik penderitaan yang jatuh bersamanya. Di tangan Nicolas Poussin, kehancuran tampak teratur. Tubuh-tubuh tersusun rapi, seperti adegan yang disusun agar keputusasaan terlihat indah. Tak ada jeritan, hanya kesunyian yang menatap balik. Orang-orang mendongak ke langit, ke tanah yang dipenuhi tubuh, ke wajah satu sama lain, yakin bahwa di balik pandangan itu, Tuhan sedang memperhatikan. Tapi semakin lama kita menatap, semakin terasa bahwa yang mereka cari bukanlah obat, melainkan alasan. Saat rasa sakit tak bisa dihindari, manusia berusaha membuatnya masuk akal. Ia menata kekacauan agar tampak seperti tatanan, menyusun makna di atas luka supaya penderitaan tak terasa sia-sia. Namun di balik semua itu, ada ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan bahwa mungkin tak ada sebab sama sekali, hanya kenyataan yang berjalan tanpa maksud. Disitulah kesadaran manusia mulai retak. Ia mencari tanda, apapun yang bisa memberinya rasa aman, berupa simbol, ritual, teori, dan keyakinan. Segalanya diciptakan untuk satu hal, supaya rasa sakit punya bentuk, supaya ketakutan terasa teratur. Tapi apakah keteraturan yang kita ciptakan menyembuhkan, atau justru mengekang kita di dalam pola yang sama? Inilah yang sebenarnya aku pikirkan. Kita tidak benar-benar mencari kebenaran, hanya mencari pegangan agar tak terus gemetar di tengah ketidakpastian. Dari kebutuhan manusia untuk merasa aman, lahirlah tanda yang suatu hari akan kita kenakan di wajah sebagai perlindungan sekaligus pengingat bahwa ketakutan pun punya rupa.
Dunia mulai kehilangan bentuknya. Dari kabut dan bau asap yang menggantung di udara, muncullah sosok berpakaian hitam, berwajah panjang menyerupai paruh burung. Orang-orang menyebutnya Dokter Wabah. Namun di masa itu, kehadirannya bukan pertanda harapan. Ia adalah tanda bahwa ajal telah berdiri di ambang pintu. Setiap kali ia melintas di jalan sempit, jendela-jendela tertutup rapat. Tapi dari balik tirai, mata-mata tetap mengintip, berharap langkah itu tidak berhenti di depan rumah mereka. Ia berjalan perlahan, mencatat nama-nama yang telah diam, membakar kain, menaburkan kapur, seolah keteraturan bisa menenangkan bau takut yang menempel di setiap dinding. Dalam paruh panjang topengnya tersimpan rempah dan bunga kering, bukan karena ia percaya pada keajaiban, melainkan karena manusia selalu mencoba menipu ketakutannya sendiri dengan sesuatu yang lebih harum. Ia tahu ilmunya rapuh, tak ada obat, tak ada jawaban, hanya upaya agar tidak menyerah pada putus asa. Mungkin disitulah kemanusiaannya bertahan. Ia tidak menyembuhkan, tapi juga tidak pergi. Di balik kacamatanya yang berkabut, dunia tampak memudar, warna-warna kehilangan arah. Kadang ia berhenti di tengah jalan, menatap bayangan dirinya di kaca jendela yang tertutup. Di balik topeng itu, apakah ia masih percaya bahwa ia seorang tabib? Atau mulai sadar bahwa yang sedang ia rawat bukan tubuh orang lain, melainkan pikirannya sendiri? Sebab di tengah wabah, pengetahuan berubah menjadi ritual. Setiap langkah, setiap catatan bukan lagi pencarian kebenaran, melainkan cara bertahan agar pikiran tetap jernih di antara jeritan yang tak lagi terdengar. Dari sinilah topeng itu berubah bentuk, bukan sekedar pelindung dari udara, melainkan pelindung dari kesadaran itu sendiri. Ia memisahkan yang tabah dari yang pasrah, ia bekerja dari yang membisu. Namun diam-diam, semua manusia mengenakannya, hanya dengan rupa yang berbeda. Inilah paradoks yang membuat sosok ini abadi. Ia bukan sekedar catatan sejarah, melainkan arsip dari jiwa manusia. Jiwa yang berusaha memahami penderitaan dengan bahasa akal, meski tahu akal itu sendiri tak selalu mampu menyelamatkannya. Berabad-abad kemudian, topengnya masih muncul di festival, di lukisan, dan di mimpi. Namun maknanya tak pernah berubah. Ia adalah wajah dari nalar yang gentar, tetap menjaga dunia agar tidak runtuh seluruhnya. Dan jika kita jujur, di dalam diri kita masing-masing masih ada sedikit dari dokter itu yang terus bekerja di tengah bencana, bukan karena yakin akan hasilnya, tapi karena tak tahu cara lain untuk tetap waras. Di antara dua napas waktu, dunia berganti kulit. Topeng paruh dari abad wabah perlahan pudar, berubah menjadi selembar kain tipis yang kita kenakan setiap hari. Namun udara yang kita hirup masih sama, penuh ingatan tentang rasa takut yang pernah menebal di dada manusia. Dulu ancaman datang dari luar, udara busuk, penyakit yang tak bernama, tubuh yang rebah di jalan. Sekarang ia datang dari antara kita sendiri, dari jarak yang terlalu dekat, dari napas yang tak sengaja bersentuhan. Kota-kota menutup diri, dan untuk pertama kalinya seluruh umat manusia melakukan hal yang sama, menutupi wajahnya. Di balik masker, kita berbicara dengan mata. Di balik kaca yang berembun, kita saling menatap seperti makhluk yang baru sadar. Mereka berbagi planet yang sama, namun telah lama berhenti saling mengenal. Kita melangkah seperti dokter-dokter wabah yang modern, hati-hati, terukur, penuh harap, mensterilkan, menghitung, menunggu grafik menurun, seolah angka dapat menenangkan doa. Namun di sela semua rutinitas itu, ada kesunyian yang tak dilaporkan siapapun, kesepian yang menempel di dinding rumah, dan rasa bersalah halus karena masih bernapas ketika begitu banyak yang tidak. Lalu bahasa baru lahir, protokol, jarak aman, karantina. Kata-kata yang mula-mula melindungi, kemudian perlahan berubah menjadi dinding di antara kita. Kita lupa bagaimana suara terdengar tanpa gema layar, lupa bagaimana sentuhan terasa tanpa ragu.
Dan akhirnya kita mengerti, topeng itu tidak pernah dilepaskan. Ia hanya berganti bentuk dari paruh panjang menjadi masker biru sekali pakai, dari simbol ketakutan menjadi kebiasaan sosial. Yang ingin kita jaga bukan hanya tubuh, melainkan sesuatu yang jauh lebih rapuh, rasa aman terhadap dunia. Inilah wajah sejati manusia modern. Kita hidup di zaman paling terang dan yang paling canggih, namun masih bersembunyi di balik benda kecil yang menutupi wajah, penyangga tipis antara aku dan yang lain. Sejarah tidak berulang, ia hanya berganti topeng. Dulu, dokter berdiri di depan pintu membawa ramuan. Kini mereka muncul di layar membawa hasil tes. Dulu lonceng kematian berdentang di kota-kota Eropa. Kini sirine menggaung di jalan digital. Dulu orang takut menyentuh, ini orang takut mempercayai. Dan di tengah keterbukaan yang berlebihan, kita kembali menutupi diri. Barangkali inilah wabah yang sesungguhnya, bukan penyakit, melainkan kehati-hatian yang berlebihan, keterasingan yang dibungkus sopan santun, dan kehilangan kejujuran di balik wajah. Di dasar napas, ketakutan yang lama masih berdenyut bahwa hidup ini rapuh. Kini kita tahu, pelindung di wajah bukan sekedar penahan udara, tapi cermin bagi jiwa. Perlahan belajar menerima ketidakpastian. Dunia masih bernapas, lebih pelan, lebih sadar. Setiap hembusan dapat membangunkan sesuatu yang tidur. Begitulah cara kita hidup sekarang, bukan untuk menjauh dari kematian, namun untuk berdamai dengan keberadaan.